Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu mentor pelatihan komik digital Siamolek dan kepada para penilai pelatihan dalam jaringan Siamolek untuk pelatihan komik digital, izinkanlah pada hari ini saya Listianing Riyandari dari SMK Negeri 6 ingin mempresentasikan bagaimana cara pembuatan komik digital dengan menggunakan aplikasi Cartoon Story Maker. Baik Bapak dan Ibu, di sini sebelum kita membuat komik digital dengan menggunakan Cartoon Story Maker, Bapak dan Ibu diminta untuk menginstal aplikasi Cartoon Story Maker dan UC Browser. Aplikasi Cartoon Story Maker adalah untuk membuat komik digitalnya sendiri dan UC Browser adalah untuk memutar dari komik digital tersebut menjadi sebuah video untuk bisa ditayangkan. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi dari Cartoon Story Maker. Kita klik, lalu keluar tampilan seperti yang ada di layar. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur new, artinya kita ingin membuka project baru untuk pembuatan komik digital. Lalu di sini open, kita membuka dari Cartoon Story Maker atau komik digital yang sudah pernah kita simpan. Save adalah untuk menyimpan dari Cartoon Story Maker yang sudah kita buat lewat aplikasi Cartoon Story Maker. Save as adalah untuk menduplikat atau memberi nama baru dari komik digital dengan aplikasi Cartoon Story Maker. Preview dipergunakan untuk melihat sementara melalui UC Browser Cartoon Story Maker yang sudah kita buat. Lalu di sini ada print, adalah untuk memprint frame by frame atau lembar per lembar dari komik digital yang sudah kita perbuat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada berbagai macam karakter yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu untuk karakter komik digital Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini terlihat frame kosong, artinya adalah frame yang dipergunakan untuk mengisi komik digital Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat beberapa tool picture atau tool objek untuk membesarkan, mengecilkan, mengulangi atau membalikkan. Lalu di sini untuk merubah posisi baik vertikal ataupun horizontal, dan untuk mendelete objek. Lalu untuk text tool atau untuk edit tulisan bisa dipertebal, garis miring, di underline, huruf diperbesar, huruf diperkecil, memberi warna pada huruf, dan untuk simbol-simbol yang lain. Untuk frame control di sini tertera add frame. Add frame itu adalah untuk menambah frame baru. Delete frame adalah untuk menghilangkan frame baru. Copy frame itu adalah untuk mengcopy frame dari satu frame ke frame yang lain. Paste frame adalah untuk memberikan frame baru dari copy frame. Next, untuk preview frame adalah kita memutar untuk frame sebelumnya. Next frame adalah untuk memutar frame sesudahnya. Nah, di sini juga tersedia aplikasi dalam Cartoon Story Maker, yaitu background yang sudah disediakan oleh Cartoon Story Maker, tinggal dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di sini ada background tambahan di mana kita bisa mengambil dari file yang sudah disediakan Bapak Ibu di laptopnya masing-masing. Tinggal kita membrowse, atau kalau tidak kita gunakan, kita mendelete. Begitu juga untuk karakter yang sudah disediakan di sini, kita juga bisa menambahkan karakter lain. Nah, untuk menambahkan karakter lain di sini kita juga bisa membrowse sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ada text bubble di sini dipergunakan untuk menambah balon percakapan ketika masing-masing karakter masuk dalam sebuah komik digital. Lalu di sini ada kotak informasi atau information box. Lalu ada audio bubble dipergunakan untuk menambahkan suara pada masing-masing karakter. Nah, di sini saya contohkan, saya ingin membuat sebuah komik digital untuk pembelajaran akomodasi perhotelan, di mana saya akan mengajarkan kepada siswa-siswa saya bagaimana cara menangani tamu check-in di dalam hotel. Nah, di sini saya sudah memilih dengan cara saya mendrag ke dalam frame kosong. Lalu saya juga mendrag atau memilih sebuah karakter untuk saya masukkan ke dalam frame kosong tersebut. Nah, ini adalah seorang resepsionis hotel.
Saya masukkan seperti ini, tinggal Bapak dan Ibu mengepaskan sesuai dengan masing-masing kebutuhannya. Lalu saya tambahkan untuk karakter orang yang akan bercakap-cakap. Kita bisa mengecilkan atau membesarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Seperti ini sudah terlihat. Lalu saya ingin menambahkan information text, di mana ingin saya berikan kepada siswa-siswi saya bahwa pengajaran ini terkait dengan pembelajaran. Guys, check in. Seperti ini saya bisa tebalkan dan saya bisa besarkan. Saya pilih untuk kotak yang sesuai. Lalu di sini saya memilih balon teks yang akan saya pergunakan. Di sini saya mempergunakan balon teks. Welcome to Edotel. Kita bisa memilih dari berbagai macam yang Bapak dan Ibu inginkan. Lalu di sini saya juga ingin menambahkan balon teks yang lain. Nah, seperti ini sudah bisa kita masukkan balon percakapan. Lalu jika kita ingin menambahkan balon suara, kita bisa menambahkan balon suara dengan mengklik audio bubble. Kita masukkan dalam frame, lalu kita add sound. Untuk suara bisa ditambahkan dari file yang sudah ada ataupun kita menggunakan new recording. New recording, kita merekod suara yang akan kita masukkan. Misalnya seperti ini. Welcome to Edotel. Nah, kita play dulu sebelum kita save. Welcome to Edotel. Ya, lalu kita save. Seterusnya, kita ingin menambahkan suara lagi untuk orang lain atau untuk karakter lain, sama ya penggunaannya. Kita add sound, lalu kita recording. Kita record. I want to stay in your hotel. Kita save. Ya. Jika kita ingin memplay, maka akan terdengar akan terdengar suara seperti itu. Nah, jika ingin membuka atau membuat frame baru, kita menambahkan add frame. Nah, di sini saya menambahkan add frame, tapi saya ingin mengcopy dari frame 1 ke frame 2. Lalu kita klik copy frame, lalu saya next frame. Saya add frame, saya paste frame. Nah, seperti ini. Terlihat ada frame kedua yang kita masukkan di sini. Nah, tinggal kita mengganti percakapan, balon percakapan udaranya. Seperti ini. Nah, untuk edit sound kita bisa mengedit kembali sesuai dengan balon percakapan yang sudah ada. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita akan men-save atau menyimpan dari StoryMaker yang sudah kita buat. Nah, di sini bisa kita tambahkan
judul dari komik digital kita save. Nah, untuk melihat apakah kartun story maker kita berjalan baik atau tidak, termasuk suaranya, kita bisa melihat di preview. Nah, kita klik preview, nanti dia akan terhubung dengan UC browser. Nah, pada saat terhubung dengan UC browser, kita bisa mengklik sesuai dengan kebutuhan kita untuk merekam dan menjadikan komik digital kita sebuah video dalam bentuk MP4. Seperti ini tampilannya. Akan terlihat nanti sebuah kartun digital yang sudah saya buat. Nah, seperti ini frame 1 dari 2 frame. Ya, saya ingin menjalankan kotak suara, maka saya tinggal mengklik saja. Welcome to Edotel. I want to stay in your hotel. Ya, seperti itu. Seperti itu terus Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita berpindah ke 2 frame, ya sama. Kita tinggal mengklik saja balon udara yang maksud saya balon suara yang ada di dalam frame kita, sehingga begitu seterusnya sampai kartun story maker atau komik digital kita yang terakhir. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan kartun story maker dalam pembuatan komik digital pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I need Junior Suite room. Yes, please, sir. What type room do you want? Yes, please, sir. What type room do you want? I need Junior Suite room. Okay, I'll take it. Please register to me.